Shalom saudaraku, menjua-jua man banta kita kerina. Ini saya Uncle Mandil 24 dan kali ini Uncle Mandil mau share kembali di seri yang kedua dalam video di channelnya Uncle Mandil ini. Apa yang mau Uncle Mandil sharekan? Yaitu dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Nah, flashback dulu sedikit. Kalau di video yang pertama, Uncle Mandil sudah membahas tentang Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, di mana Musa menjelaskan tentang eksistensi Allah, ya, yaitu Elohim, yang di dalam pemahaman, pengertian, penjelasan yang ditulis, yang dimaksud oleh Musa adalah Allah yang di dalam dirinya ada rohnya, ada firmannya. Dan kali ini di seri yang kedua itu Uncle Mandil bahas di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Ini Uncle Mandil buat saya tujukan kepada saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang mungkin ada kesulitan belajar, hendak punya kerinduan belajar Alkitab tetapi nggak tahu bagaimana caranya, dan ini Uncle Mandil mau sajikan buat kita semuanya. Biarlah video di seri yang kedua ini bermanfaat bagi saya dan saudara. Sekali lagi, buka hatimu kalau engkau mau belajar firman Tuhan, ya. Kita bisa menggunakan pikiran kita, tetapi jangan pernah engkau menutup hatimu. Kita berdoa pimpinan Roh Kudus yang menolong kita, yang menuntun kita untuk kita bisa memahami apa yang menjadi kehendaknya. Saudaraku, kita langsung aja buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Saya akan bacakan dulu dari Alkitab yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini Kejadian 1 ayat yang kedua yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ini sekedar informasi aja bahwa saudara, Lembaga Alkitab Indonesia ini tidak sembarangan untuk menerjemahkan Alkitab asli, ya. Dan ini menggunakan banyak sekali para ahli yang menerjemahkan, yang menguasai bahasa aslinya, ya. Dan Alkitab ini juga tidak hanya berdasarkan dari satu orang, dua orang, tidak. Banyak sekali yang dipakai oleh Tuhan sehingga terjemahan Alkitab Indonesia hadir, ya. Dan tadi sudah saya bacakan kepada saudara di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Sekali lagi saya bacakan, ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, siapa yang menuliskan? Yang menuliskan adalah Musa, ya. Di dalam bahasa Ibraninya di sana dituliskan, ya. Saya akan bacakan aja. V'haaretz, ya. V'haaretz hayetah tohu vafohu v'koshek al pene tehom perwah Elohim merakefet al pene hamayim. Ya, saudara nanti bisa baca di Tanak. Tanak itu Alkitab Perjanjian Lama orang Ibrani. Di sana saudara bisa temukan di ayat yang kedua, ya. V'haaretz hayetah tohu vafohu v'koshek al pene tehom perwah Elohim merakefet al pene hamayim. Pada Kejadian 1 ayat yang kedua yang ditulis oleh Musa, ya, di sana dituliskan kata Verwah Elohim, ya, ada kata Verwah Elohim.
Bila diterjemahkan, maka artinya adalah roh Allah. Karena ruah itu roh Allah. Veruah Elohim. Elohim itu artinya Allah. Ruah, veruah, roh. Kata roh Allah sudah dituliskan oleh Musa dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Jadi Musa ini sudah menjelaskan tentang eksistensi dari roh Allah. Roh Allah itu artinya roh yang Allah miliki, yang ada di dalam diri Allah. Allah memiliki rohnya, ya. Jadi roh Allah itu tidak sama dengan roh yang dihembuskan oleh Tuhan Allah di dalam diri manusia. Itu berbeda. Roh Allah, roh yang ada dalam diri Allah, yang sifatnya kekal, ya, yang ada bersama dengan Allah itu sendiri. Dan roh itulah yang membuat, ya, oleh karena Allah memiliki rohnya, sehingga Allah yang dijelaskan oleh Musa itu Allah yang hidup, Allah yang benar-benar hidup, Allah yang tidak mati. Kenapa Allah yang tidak mati? Karena Allah memiliki rohnya. Roh Allah ada dalam diri Allah sendiri. Dari apa yang dituliskan oleh Musa, ternyata keberadaan atau eksistensi itu bahasa kerennya gitu ya. Dari roh Allah sudah dijelaskan oleh Musa dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Ketika Musa menuliskan keberadaan roh Allah dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, itu berarti bahwa Musa memberikan pemahaman kepada para pembaca, kepada umat-umat percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa Allah memiliki rohnya. Dan rohnya yang dimaksud adalah roh Allah itu sendiri. Dan roh Allah itu sudah ada dalam diri Allah yang turut dalam menciptakan langit dan bumi, ya. Dan Musa, ya, tidak menyebutkan roh manusia atau malaikat di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Saudara bisa lihat di situ, kalau kita lihat dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dikatakan roh Allah. Tidak ada roh manusia di situ dituliskan, tidak ada malaikat di situ yang dituliskan, tetapi yang disebutkan oleh Musa adalah roh Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, ya, melainkan hanya roh Allah saja yang disebutkan. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, ya, roh Allah sudah ada di dalam diri Allah sendiri, dalam kekekalan, seperti yang dituliskan oleh para nabi dan juga Daud, ya, di mana Allah yang di dalam kekekalannya menciptakan alam semesta, dan di dalam diri Allah itu ada rohnya, ada firman-Nya. Melalui firman-Nya diciptakanlah segala sesuatu. Jadi Allah yang di dalam dirinya ada rohnya, ada firman-Nya, itu turut di dalam menciptakan segala sesuatu, ya. Musa menjelaskan, kalau kita lihat di situ, Musa menjelaskan bahwa Allah memiliki roh. Dengan roh yang Allah miliki dalam dirinya sendiri, membuktikan bahwa Allah yang dikenal oleh Musa adalah Allah yang hidup, Allah yang memiliki roh. Roh yang Allah miliki sudah ada bersama dengan diri Allah sendiri. Allah tidak pernah ada tanpa rohnya. Jadi, kalau Allah tidak mempunyai rohnya, mati. Jadi di dalam kekristenan, Musa sudah menuliskan, Musa sudah menjelaskan, memberitahu bahwa Allah itu memiliki roh. Roh yang ada di dalam diri Allah, kekal adanya,
sama seperti keberadaan Allah, di mana di dalam diri Allah ada rohnya, ada firman-Nya. Musa sudah menuliskan ini. Jadi Musa memiliki Allah yang hidup, oleh karena Allah ada roh di dalam dirinya sendiri. Ya, karena kalau Allah ada tanpa rohnya, itu berarti Allah itu mati, betul ya? Sama kayak manusia. Ketika manusia itu dijadikan oleh Tuhan Allah dari debu tanah, dikatakan menjadi makhluk yang hidup pada waktu napas hidup diembuskan ke dalam diri manusia. Barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau manusia itu tidak mempunyai roh, napas hidup yang dari Tuhan, wow, manusia itu nggak dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Artinya tidak bisa berkomunikasi dengan penciptanya, nggak bisa. Dan nggak ada artinya juga gitu. Tetapi karena ada roh dalam diri manusia ini, ya, yang dihembuskan napas hidup oleh Tuhan Allah, sehingga manusia itu bisa berkomunikasi, berdoa, bisa berbicara, berdialog kepada penciptanya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Musa juga menuliskan kata merakefet, ya. Tadi sudah ada kata Verwah, Elohim, roh Allah, dan merakefet, ada kata merakefet. Artinya apa? Ketika Musa menuliskan kata itu, berarti ada hal yang hendak disampaikan olehnya. Ini kata merakefet, ya. Musa menuliskan ada kata merakefet. Merakefet ini dalam bahasa Indonesia melayang-layang, berpindah, artinya aktif, ya. Apa yang hendak disampaikan oleh Musa berkaitan dengan Kejadian 1 ayat yang kedua dengan kata merakefet. Kata merakefet yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah melayang-layang. Melayang-layang. Artinya ya bergerak aktif, ya. Bergerak aktif. Sedangkan kalau kita lihat Alkitab dalam terjemahan King James Version, ya, saudara bisa belajar juga King James Version atau KJV, ya. Ada juga NIV, ya. Banyak sekali Alkitab yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa supaya bisa dipahami oleh semua orang dengan bahasanya sendiri. Sedangkan dalam King James Version itu ditulis apa? Spirit of God move. Spirit of God move, atau roh Tuhan bergerak. Ya, roh Allah bergerak. Dari apa yang dituliskan oleh Musa berkaitan dengan roh Allah yang bergerak-gerak, memberikan makna bahwa roh Allah itu tidak bersifat statis. Apa itu statis? Artinya diam aja, enggak. Tetapi dinamis. Dinamis. Jadi Musa menjelaskan bahwa roh Allah itu bersifat dinamis. Dan yang dilakukan oleh roh Allah dalam Kejadian 1 ayat yang kedua adalah melayang-layang di permukaan air. Melayang-layang di permukaan air. Artinya bergerak-gerak secara dinamis di atas permukaan air. Jadi kita melihat apa sih makna yang ingin Musa tuliskan dengan Verwah Elohim, roh Allah, merakefet, ya, melayang-layang, al pene tehom, di atas permukaan samudera air. Musa menuliskan dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dengan kata al pene tehom, ya, itu di atas permukaan air. Kalau tehom itu samudra, atau diartikan juga air yang begitu melimpah, gitu ya. Apa artinya kata tersebut, saudara? Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan arti di atas
permukaan air. Apa artinya di atas permukaan air? Ya kan? Apa artinya? Artinya bahwa bumi ini dipenuhi dengan samudra atau air. Dan Roh Allah memberikan kehidupan pada segala yang di bawahnya. Segala yang ada di bumi ini, yang awalnya dipenuhi dengan samudra atau tehom atau air, akan diberikan kehidupan oleh Roh Allah. Jadi yang memberikan kehidupan itu Roh Allah. Roh Allah. Allah yang di dalam dirinya ada rohnya. Roh itulah yang memberikan hidup, yang membuktikan adanya kehidupan. Seperti yang dituliskan oleh Musa dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saudara bisa baca ya. Pada waktu itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Musa menuliskan bahwa dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, di mana dengan nafas hidup, manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Coba saudara baca dalam Kejadian, dalam Ayub. Ayub pasal 33 ayat yang ke-4. Ini berkaitan mengenai Roh Allah. Dalam Ayub pasal 33 ayat yang ke-4. Dikatakan bahwa Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, jadi Roh Allah telah membuat aku. Apa artinya Roh Allah telah membuat aku? Artinya bahwa menciptakan manusia itu Allah yang di dalam dirinya ada rohnya, ada firman-Nya, itu turut di dalam menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Ya, jadi membuat itu ketika Tuhan Allah membentuk, Allah yang di dalam dirinya ada rohnya, ada firman-Nya, itu turut bersama-sama membentuk manusia. Ya, makanya dalam Ayub ini mengatakan, Roh Allah telah membuat aku. Membuat aku. Itu manusia pertama di mana Allah yang di dalam roh, dalam dirinya ada rohnya, ada firman-Nya, turut membentuk manusia dari debu tanah. Dan juga nanti turut menenun manusia di dalam kandungan ibu. Itu Roh Allah, firman Allah yang ada di dalam diri Allah sendiri, itu turut mengambil bagian di dalam menciptakan, membuat. Ya, makanya Ayub berkata bahwa Roh Tuhan, Roh Allah yang membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi melalui nafas dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 diembuskan nafas hidup yang membuat manusia yang dibentuknya itu menjadi makhluk yang hidup. Ayub menuliskan ini bahwa Roh Allah turut dalam menjadikan manusia dan dengan nafas hidup membuat dirinya hidup. Bila diperhatikan dengan teliti bahwa samudra atau tehom tadi dalam bahasa Ibrani-nya sudah memenuhi bumi. Samudra atau tehom yang memenuhi bumi sebelum adanya manusia. Dan samudra sudah memenuhi bumi. Nanti samudra atau kata tehom ini akan dituliskan kembali oleh Musa. Pada waktu kapan? Pada waktu terjadinya air bah. Air bah terjadi oleh karena manusia telah hatinya berbuahkan kejahatan, ya. Sehingga kesempatan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, manusia tidak mengindahkannya, tidak mau percaya kepada Allah yang disembah, yang dipercaya oleh Musa, ya. Allah yang di dalam dirinya ada rohnya, ada firman-Nya, dan orang tidak mempergunakan kesempatan yang Allah berikan. Makanya air bah itu sebagai bentuk bahwa adanya penghukuman. Dan penghukuman itu dikatakan di situ samudra raya, tehom,
Ya, dalam Kejadian 7 ayat yang ke-11. Dan pada waktu bumi dipenuhi dengan air, ya, apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia melepaskan burung, pertama burung gagak, ya, yang kedua dia melepaskan burung merpati. Yang dia lepaskan burung merpati itu sebanyak 3 kali. Pertama, ketika burung merpati dilepaskan, burung merpati itu kembali lagi karena tidak ada tempat untuk berpijak. Yang kedua, ketika Nuh kembali lagi melepaskan burung merpati itu kembali dengan membawa sehelai daun pohon zaitun. Itu menunjukkan bahwa adanya penurunan air dari bumi. Kemudian yang ketiga, ketika dilepaskan kembali burung merpati, dan burung merpati itu tidak kembali lagi. Karena apa? Karena sudah ada tempat untuk dia berpijak. Dan ini memberikan lambang pengertian bahwa bumi yang awalnya dipenuhi dengan tehom, samudra, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian tehom ini, samudra ini juga memenuhi bumi ini kembali. Itu dalam bentuk hukuman terhadap bumi ini. Ya, kemudian kalau kita nanti baca di dalam Matius pasal 3 ayat 16, ya. Begitu juga dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang turun dalam wujud burung merpati pada waktu Yesus menyelesaikan misinya, ya. Pada waktu Yesus keluar dari air, ya, Matius 3 ayat 16, ada Roh Kudus turun dalam bentuk wujud burung merpati. Dan pada waktu setelah Yesus menyelesaikan misinya sebagai Mesias, di mana Yesus juga melalui apa yang dia katakan bahwa Roh Kudus dicurahkan, ya, dicurahkan atas semua orang yang percaya dan menerimanya, ya, bukan yang nggak percaya atau yang nggak menerimanya, enggak, tetapi Roh Kudus itu dicurahkan kepada siapa? Kepada orang yang percaya dan menerima dia. Apa yang diterima? Bahwa Allah yang telah menjadi manusia, yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus memiliki 2 kodrat, ilahi dan manusia. Yang sebagai kodrat manusia, dia tunduk taat kepada Bapaknya. Dia taat, makanya dalam kitab Filipi juga dijelaskan di sana bahwa dia taat mengosongkan dirinya hingga mati di atas kayu salib. Itu bentuk ketaatannya dalam kodratnya sebagai manusia kepada Bapaknya. Tetapi kodratnya sebagai ilahi, Allah itu, kealahan dia itu tidak mati. Tidak mati. Dia sebagai firman Allah. Dia yang dari firman Allah, dari Allah itu, dia menjadi manusia. Dan kodratnya sebagai ilahi itu tidak pernah mati. Tetapi yang disalib, yang mati adalah kodratnya sebagai manusia. Dan apa yang dia lakukan bukan karena dia berbuat dosa, karena firman Tuhan berkata, Yesus tidak bisa, tidak berbuat dosa dan tidak berdosa. Tetapi dia menggantikan posisi kita yang seharusnya dihukum selama-lamanya. Tetapi Allah mengasihi manusia sehingga firman-Nya hadir menjadi manusia, dan itulah yang membebaskan kita. Yesus Kristus satu-satunya yang telah menjadi alasan di mana manusia yang menerima dia, yang percaya kepadanya, itu dibenarkan mempunyai hidup yang kekal. Dan Roh Allah itu dicurahkan kepada manusia yang percaya menerima kepada karya keselamatan yang dikerjakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini juga ada nubuatan seperti yang dikatakan oleh para nabi,
Di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28, Yesaya 44 ayat 3 bahwa seperti air yang tercurah ke atas tanah yang kering, hujan yang turun membasahi tanah yang kering. Begitu juga bahwa roh Allah memenuhi turun ke atas semua manusia yang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 2 ini dikatakan, ya, kita lanjut kembali. Dalam ayat yang kedua ini dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, ini kembali lagi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Yang ditulis oleh Musa dengan ungkapan V'haaretz hayetah tohu vafohu. Apa yang ditulis oleh Musa dalam ayat yang kedua ini bahwa penciptaan langit dan bumi masih dalam proses. Apa artinya proses? Artinya bahwa penciptaan langit dan bumi belum selesai. Masih dalam proses. Itu sebabnya nanti Allah memenuhi bumi yang akan dijelaskan dalam hari-hari berikutnya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari ketujuh Allah berhenti dari apa yang dia telah lakukan. Berhenti ini berhenti terhadap penciptaan, ya, bukan berhenti atau statis, tidak, tetapi terhadap penciptaan, artinya sudah selesai penciptaan itu. Itu maksudnya kata berhenti, bukan berhenti dan nggak mau berkarya, nggak. Allah turut tetap bekerja sampai hari ini, ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 31, dan selesainya penciptaan langit dan bumi akan diakhiri dengan perkataan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Puji Tuhan, saudaraku, ini yang saya sampaikan di dalam seri yang kedua pembelajaran Alkitab bersama saya, Uncle Mandil. Menjua-jua manbanta kita kerina horas sugeng rau, ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati.